Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Ya, terima kasih. Di sini saya akan membuat video kesimpulan tugas akhir semester tentang mata kuliah keperawatan bencana. Di sini ada 8 topik yang harus saya memberikan kesimpulannya. Yang pertama itu adalah konsep bencana. Konsep bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologisnya. Ya, di sini dapat saya ambil kesimpulan dari konsep bencana itu adalah Indonesia merupakan salah satu yang rawan bencana sehingga diperlukan manajemen atau penanggulangan bencana yang tepat dan terencana. Manajemen bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitas. Manajemen bencana juga dimulai dari tahap prabencana, tahap tanggapan darurat, dan tahap pasca bencana. Pertolongan pertama dalam bencana sangat diperlukan untuk meminimalkan kerugian dan korban jiwa. Pertolongan pertama pada keadaan bencana menggunakan prinsip triage. Masalah penanggulangan bencana tidak hanya menjadi beban pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait, tetapi juga diperlukan dukungan dari masyarakat umum. Diharapkan masyarakat dari tiap lapisan dapat diikut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana. Dan yang kedua itu ada karakteristik dasar tipe bencana. Di sini secara umum pemahaman karakteristik bencana merupakan aspek fundamental dalam upaya penanggulangan bencana. Karakteristik bencana yang mengancam sebagian besar wilayah tanah air perlu dipahami dengan baik, karena salah satu penyebab timbulnya kerugian dan penderitaan yang cukup berat adalah kurangnya pemahaman terhadap karakteristik ancaman bencana, sehingga masyarakat kurang siap menghadapinya. Kesimpulannya yang dapat saya ambil di sini yaitu salah satu strategi dalam rangkaian pengurangan kerugian akibat kemungkinan terjadinya bencana yaitu dengan melakukan mitigasi secara rutin dan berkelanjutan. Mitigasi akan lebih tepat dan akurat melalui pendekatan kajian risiko. Keikutsertaan masyarakat sebaiknya dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat yang bermuara mitigasi, yang berbasis pada komunikasi, yang pada akhirnya diharapkan setiap masyarakat dapat beradaptasi dengan risiko potensi bencana yang ada. Dan yang ketiga adalah bencana dan penanggulangan. Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan atau alam. Dinamakan dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasi dengan sumber daya yang ada. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan, dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat. Dari penjelasan pengertian bencana yang tadi saya
yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa tantangan kebencanaan bagi pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman adalah sebuah strategi tanggap dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang berada pada zona atau kawasan kebencanaan. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah rawan bencana alam. Banyak kawasan permukiman yang tidak sesuai prosedur yang berada di kawasan rawan bencana. Ancaman yang dihadapi masyarakat atas bencana alam adalah banyak rumah-rumah penduduk mengalami kehancuran, serta banyak juga korban berjatuhan. Maka dari itu pemerintah harus lebih disiplin pada pengelolaan kawasan permukiman dan lebih tanggap bencana, dan masyarakat juga diedukasi mengenai mitigasi bencana. Ya, dan yang keempat itu penilaian risiko dan penentuan kejadian. Penilaian risiko dan penentuan kejadian merupakan pendekatan untuk memperlihatkan potensi negatif yang timbul suatu potensi bencana yang melanda pengkajian risiko. Bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Dari kesimpulan yang saya ambil yaitu pengelolaan risiko bencana adalah pemanfaatan yang sistematik dari kebijaksanaan pengelolaan, prosedur dan pelaksanaan dengan maksud merugikan dampak bencana, merupakan perangkat pembuatan keputusan yang logis dan praktis. Dan yang kelima ada manajemen penanggulangan bencana. Secara umum, perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana agar setiap kegiatan dalam setiap tahap dapat berjalan dengan terarah. Maka dari itu disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dapat disimpulkan yaitu pedoman penyusun rencana penanggulangan bencana ini dimaksud untuk menjadi acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak prabencana, saat bencana, dan setelah bencana. Sangat disadari bahwa kondisi masing-masing wilayah tentu berbeda, sehingga perlu penyesuaian beberapa aspek agar dapat diterapkan pada wilayah masing-masing. Sebagai seorang calon perawat, diharapkan bisa turut adil dalam melakukan kegiatan tanggap bencana sekarang. Tidak hanya dituntut untuk mampu memiliki kemampuan intelektual, namun harus memiliki jiwa kemanusiaan melalui aksi siaga bencana. Dan yang keenam ada mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya memperkecil jumlah korban dan kerugian yang dapat terjadi akibat bencana alam. Kesimpulannya yaitu mitigasi bencana merupakan suatu upaya perlakuan di mana upaya tersebut bertujuan sebagai cara menanggulangi risiko terjadi satu bencana agar tidak terdapat banyak korban jiwa dan kerusakan yang timbul akibat bencana tersebut. Tujuan utama mitigasi bencana ini adalah sebagai upaya untuk menanggulangi terjadinya dampak yang diakibatkan oleh berbagai bencana alam. Yang ketujuh ada adaptasi bencana. Adaptasi bencana ini adalah penyesuaian sistem alam manusia terhadap stimulus bencana nyata atau yang tidak ada, dampak yang menyebabkan kerugian atau mengeksploitasikan kesempatan yang memberi manfaat. Kesimpulannya yang dapat ambil yaitu bencana adalah suatu fenomena yang peristiwa yang mengancam atau merugikan manusia. Dan yang terakhir adalah mitigasi bencana berbasis komunikasi. Itu adalah upaya memperkecil jumlah korban dan kerugian yang dapat terjadi akibat bencana alam. Di sini kesimpulan yang saya ambil, untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat bencana alam, pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos berupaya mengembangkan mitigasi bencana berbasis komunikasi.
karena Kemensos memiliki peran dalam penanggulangan bencana. Peran tersebut meliputi 3 hal, yakni prabencana, pada saat bencana, dan setelah bencana. Mitigasi bencana merupakan upayanya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya dari 8 topik tugas yang saya jelaskan di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.